Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5 dimanapun kalian berada, ketemu lagi kita di kelas Pak San, channel khusus pembelajaran di sekolah dasar, dan sekarang kita bahas yang kelas 5, tema 2. Ya, tema 2. Oke, kita langsung saja, tidak perlu memperpanjang waktu, kita langsung masuk ke tema 2. Ini tema 2 di kelas 5, udara bersih bagi kesehatan. Kita sudah membahas pembelajaran 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan lanjut dengan pembelajaran yang keempat. Nah, ini pembelajaran yang keempat. Silakan kalian yang sudah memiliki buku tema 2 ini, kita buka sama-sama bukunya. Pembelajaran 4. Nah, pembelajaran 4 ini masih terkait dengan PKN, PKN tentang tanggung jawab ya, sebagai warga masyarakat, kemudian juga bahasa Indonesia, itu nanti terkait dengan bagaimana kamu bisa mengklasifikasikan informasi ke dalam aspek apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, juga terkait pelajaran IPS, yaitu menganalisa peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Oke, itu yang akan kita bahas dalam pembelajaran 4 ini. Nah, di sini ada satu hal yang harus kamu pahami dulu. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ini sudah kita bahas di pembelajaran 3. Ya, jadi agraris atau pertanian, ya termasuk perkebunan, ada kehutanan, perikanan, pertambangan, tapi ada jenis usaha lain juga yang memanfaatkan sumber daya alam. Tidak hanya ini, ya. Ada jenis usaha lain juga yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ya, kita akan membahas ini sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada, ayo membaca. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Ya, melihat jejak Merapi di Kali Adem. Ini adalah salah satu contoh tempat wisata. Nih, wisata Kali Adem. Ya, wisata Kali Adem ini terletak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Nah, dulu di sini lokasi perkemahan yang asri, ya ada fasilitas wisatanya di situ. Ada pendopo, ada gedung pertemuan, ada kios-kios, warung, ya, ada lapangan untuk berkemah, toilet dan sebagainya. Tapi kemudian sebagian besar fasilitas itu lenyap, terkubur lahar ketika Gunung Merapi meletus ya pada bulan Juni tahun 2006. Nah, walaupun demikian ya, usaha pariwisata tetap jalan. Ya, usaha pariwisata tetap ada di Kali Adem Yogyakarta ini. Ya, di lereng Merapi ini. Nah, cuman sudah berubah namanya menjadi Lava Tour Kali Adem. Ya, nah di situ ada hamparan pasir, ini pasir yang luas ya, bekas-bekas lahar. Kemudian juga ada bunker atau rulinda, ya, bunker atau rulinda. Apa itu rulinda? Ruang lindung darurat. Ah, itu rulinda, ruang lindung darurat. Itu bangunan, ya, bangunan eh, tempat berlindung, ya, kalau tiba-tiba Gunung Merapinya menyemburkan awan panas. Nah, jadi pada masuk ke dalam bunker itu. Di situ ada kamar mandi, ada tabung oksigen, ya, ada masker juga, ada listrik, ada perlengkapan lainnya, juga pintunya 2 lapis dari besi setebal sentimeter, 3 sentimeter. Nah, itu tempat perlindungan ya, Rulinda. Oke, nah ada tugas kamu. Nah, itu tadi contoh ya.
contoh melihat jejak Merapi di Kali Adem. Nah, tugas kamu apa? Coba amati di sekitar kamu, ya, di mana kamu tinggal. Kemudian ada enggak di tempat tinggalmu itu jenis usaha pariwisata? Ya, di desa kamu atau di kota kamu ada nggak usaha pariwisata? Nah, jelaskan ya kegiatan pariwisata di situ, juga jelaskan bagaimana pengaruhnya ya bagi kehidupan masyarakat. Itu yang harus kamu tulis ya, kegiatan pariwisata yang ada di daerahmu. Oke, berikutnya kita akan bahas jenis usaha yang ada di bidang jasa ya. Ini jenis usaha bidang jasa. Apa sih jenis usaha bidang jasa itu ya? Nah, pariwisata itu salah satu dari usaha bidang jasa. Itu hanya salah satu saja ya. Nah, bidang jasa itu berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen ya. Jadi beda dengan barang ya. Jadi tidak membuat barang lalu barangnya dijual, enggak, tapi memberikan pelayanan atau layanan kepada yang membutuhkan, kepada konsumen. Nah, contoh usahanya itu adalah perbankan misalnya. Ya, terkait dengan bank atau uang. Ada keuangan, ya, asuransi, kesehatan, ya, hukum. Nah, juga ada pendidikan sebenarnya, ya. Pendidikan juga adalah jenis usaha bidang jasa. Nah, terutama pariwisata yang sudah berkembang pesat di sini yang kita jelaskan. Nah, berkembangnya sektor pariwisata itu bisa menumbuhkan usaha-usaha penunjang ya. Nah, di sini berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Apa contohnya usaha-usaha penunjang di pariwisata itu? Misalnya pengelola jasa penginapan ya, hotel, motel, wisma, losmen. Nah, itu penunjang jasa pariwisata. Kalau ada yang ingin berwisata di situ beberapa hari, ya mereka harus mencari tempat penginapan. Nah, disinilah pengelola jasa penginapan kemudian memanfaatkan jasanya. Juga ada usaha penjualan barang-barang cenderamata atau souvenir. Ya, jadi kalau misalnya di tempat wisata, kadang-kadang orang pulang ingin memberi oleh-oleh buat yang di rumah atau ingin membeli sesuatu sebagai kenangan nantinya karena sudah pernah ke tempat wisata tersebut. Maka disitulah manfaatnya barang cendera mata atau souvenir tadi. Nah, juga ada bidang lain yaitu penyedia jasa pemandu wisata, ya, tour guide di situ. Nah, kenapa? Karena kita ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang daerah tersebut. Nah, kita perlu orang yang menjelaskan tempat itu. Maka di situ penyedia jasa pemandu wisata menawarkan jasanya. Nah, juga ada jasa pariwisata dan transportasi. Karena mungkin kita dari tempat yang jauh menuju ke sana, transportasinya kita nggak tahu, bingung, maka pengelola jasa transportasi bisa membantu kita untuk bisa berwisata ke daerah tersebut. Nah, ini sektor-sektor ini ya itu adalah penunjang dari pariwisata tadi. Ya. Nah, salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan ya. Nah, kemudian mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, bahkan ada penjual kendaraan bermotor. Nah, dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan
untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ini contoh lain jasa juga di dalam kegiatan perdagangannya, ya. Jadi menjual barang, bukan memproduksi tapi membeli dan menjual kembali. Lalu dari hasil penjualan itu ada selisih harga yang menjadi penghasilan yang kemudian untuk kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya adalah tugas kamu bercerita. Yang kamu ceritakan ini terkait dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 3. Ya, pada pembelajaran 3 kita sudah membahas mengenai jenis-jenis usaha di lingkungan sekitar dan kamu juga sudah melakukan wawancara, ya, sudah melakukan wawancara. Nah, sekarang hasil wawancara itu kamu presentasikan di depan kelas. Tapi kalau misalnya sekarang belum masuk sekolah, masih belajar dari rumah, maka kamu bisa presentasikan ini di depan orang tua kamu. Nanti di videoin, videonya bisa dikirim ke guru kamu. Ya. Nah, hal kedua yang kamu ceritakan adalah terkait dengan pembelajaran 3 yang kemarin juga, yaitu kamu sudah diminta untuk mengamati pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, jika kamu sudah melakukan itu, ya melakukan pengamatan, mencatat hasil-hasil yang kamu amati, maka presentasikan juga hal itu di depan teman-temanmu, ya. Laporkan hasil pengamatanmu, bacakan ya di depan teman-teman dan gurumu. Oke, itu 2 hal. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang harus kamu renungkan, ya. Ini pertama, menurutmu mengapa ada berbagai jenis usaha? Ya, kenapa sih usaha itu harus berbagai macam? Kebayang nggak kalau misalnya usahanya satu, misalnya sekampung itu orang semuanya jualan bakso, ya nggak ada jualan lainnya. Nah, ya, nah apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya, nah jadi dari pemahaman seperti itu tentunya kamu bisa mengerti mengapa ada berbagai jenis usaha. Kenapa? Karena dengan berbagai jenis usaha, ya, maka akan terpenuhi berbagai jenis kebutuhan juga. Setiap kita kebutuhannya berbeda-beda. Nah, dengan adanya berbagai jenis usaha, maka akan mampu memenuhi kebutuhan yang berbagai macam itu juga. Dan tentunya juga ini terkait dengan persaingan. Kalau misalnya usahanya sama, maka persaingan usahanya akan menjadi lebih ketat, lebih susah, ya. Kemudian kalau berbagai macam, maka kita bisa melayani sesuai dengan konsumennya kita masing-masing. Ya, nah itulah sebabnya mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan usaha yang berbeda. Ya, itu renungannya. Nah, kemudian terakhir ada kerjasama dengan orang tua. Ya, kamu sudah mengerti ada bidang-bidang usaha nanti ke depan, baik memanfaatkan sumber daya alam berupa menghasilkan barang, juga termasuk bidang-bidang jasa. Nah, apa cita-citamu setelah dewasa nanti? Ya, bicarakan dengan orang tuamu. Cita-citamu saat dewasa nanti. Nah, jenis usaha apa yang kira-kira ingin kamu lakukan? Tulis dan ceritakan. Buat ceritanya, cita-cita kamu nanti saat dewasa, bidang usaha apa atau jenis usaha apa yang ingin kamu lakukan. Oke, demikian sedikit penjelasan mengenai materi pembelajaran yang keempat pada tema 2,
subtema 1 di kelas 5. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.